Ternyata ini alasan Refly Harun, sikat anak buah Prabowo saat debat. Masa memilih menghindari kanan tapi memilih orang yang punya potensi untuk merusak demokrasi, merusak sistem regenerasi politik, mau berada di belakang Gibran Rakabuming. jadi saya secara moral merasa tidak pernah kalah dan tidak pernah salah ya kalau kita memilih seseorang didasarkan pada moralitas. Jadi pada tahun 2014 ketika saya memilih Jokowi misalnya, ya, walaupun saya tidak pernah jadi tim sukses, karena saya berhitung moralitas antara Jokowi dan Prabowo. Prabowo pada waktu itu dianggap punya masa lalu pelanggaran hak asasi manusia, hidup mewah. Ya intinya adalah putra penguasa otoriter, menantu penguasa otoriter Soeharto. Jadi saya tidak memiliki alasan untuk memilih Jokowi dibandingkan dengan memilih Prabowo dibandingkan Jokowi. Jokowi yang sederhana, Jokowi yang berhasil memimpin Solo, Jokowi yang menang di Pilgub DKI, Jokowi yang populis dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu tidak ada kesulitan. Bahkan Denny pun yang pada waktu itu masih menjabat wakil menteri hukum SBY itu juga mengacungkan dua jari. Jadi di 2014 itu Jokowi dua jari, nomor urut 2, kemudian Prabowo 1. Di 2019 terbalik, Jokowi yang 1, Prabowo yang 2. Nah, pada tahun 2019 saya terus terang bingung, masih menjabat BUMN pada waktu itu komisaris utama, tetapi saya lebih berkampanye untuk pemilu yang jujur dan adil karena saya yakin mastermind dari ketidakjujuran dan ketidakadilan itu pasti penguasa, dan pada waktu itu penguasanya adalah Presiden Jokowi. Tetapi saya juga bukan pendukung Prabowo, karena Prabowo menurut saya bukan calon yang bisa diandalkan untuk membangun demokrasi Indonesia. Dan ini demokrasi in danger, saya kira dalam bahaya juga. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, saya tidak marah dengan Kodari pribadi, tapi dalam tanda kutip saya marah dengan fenomena intelektual yang berkhianat, yang justru bayangkan kalau Indonesia ini kembali kepada rezim otoritarianisme, maka susah sekali kita membangunnya kembali. Sementara mereka senang-senang berfoya-foya dan lain sebagainya di atas katakanlah kehancuran Indonesia sebagai negara besar. Anda bisa bayangkan kalau seandainya seorang pemimpin negara menang dengan cara curang, menang dengan cara menggerakkan aparat negara dan aparat pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus kita pahami saudara sekalian. Ya, jadi sekali lagi, ya mungkin juga saya salah ya, atau dibilang sok moralis mungkin, tetapi itulah pilihan saya. Rasanya memilih Anies, ya, memilih pilihan moralistik. Memilih Prabowo rasanya pilihan yang sukar saya mengatakan ini adalah pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi moralitas. Tapi it's okay, setiap orang tentu punya kebebasan, dan kebebasan itu asal yang penting jangan merusak demokrasi. Tapi jangan lupa sahabat era sekalian, kita kan masih berjuang untuk membuktikan bahwa ada kecurangan yang masif, yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga kemenangan bisa tetap diraih oleh yang benar, yang lurus, dan demokrasi mudah-mudahan tetap bisa diselamatkan. Itu saja ya, sekali lagi saya live di Keren Cadas, bukan live di Refly Harun Channel, tapi rupanya partisipasinya juga tinggi. Terima kasih ya atas partisipasi ini. Saya cukupkan dulu ya, nanti saya akan bahas hal-hal lain lagi ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini, tetapi it's okay lah ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekali lagi, saya pribadi harus selalu melakukan self correction ya.
bahwa saya tidak pintar-pintar amat ya, belum tentu juga benar perspektifnya, tetapi yang paling penting adalah berusaha untuk jujur dalam memilih jalan, termasuk memilih jalan yang saya tahu bahwa jalan membela Anies Baswedan itu adalah jalan terjal, karena yang dihadapi adalah ini bukan kontestasi antara paslon, tapi antara paslon dan negara. Nah, untungnya masih ada 03 teman yang bisa berdialog. Saya membayangkan Adian Napitupulu kalau seandainya ya di endorse Jokowi mengendorse Ganjar, maka suaranya akan tetap sama. Ya, akan membela mati-matian kecurangan yang mungkin akan ditimbulkan dari dukungan Jokowi tersebut. Tapi sekarang untunglah pada posisi yang berbeda. Jadi genuinitas itu penting juga, tetapi itu pun patut kita syukuri bahwa ada teman dari 03 yang sekarang berjuang bersama untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Semoga betul-betul pemilu yang jujur dan adil dan dalam rangka penyelamatan demokrasi kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cada. Benar-benar ngeri lihat kata-kata Refli Harun ini.